2 trik mudah untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama kalian. Kembali lagi di channel Klinik YouTuber Pemula. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan tips ataupun trik seputar tentang YouTube, yaitu 2 trik mudah untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama kalian. Jadi ini cocok banget untuk Anda yang ingin mendapatkan 1000 subscriber pertama. Jadi untuk itu kalian wajib banget untuk menonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, agar kalian itu paham dan mengerti apa yang akan aku sampaikan di video ini, sehingga kalian itu bisa mempraktekkan tips dan trik ini ke channel YouTube kalian masing-masing. Jadi untuk itu kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, aku akan memperlihatkan sesuatu kepada kalian agar kalian itu lebih paham apa yang akan aku sampaikan di video ini nantinya. Oke, kita langsung aja masuk ke channel YouTube-nya. Ini ada sebuah channel YouTube yang mana namanya itu Hot Classic All Time apa ini namanya? Ya, pokoknya inilah panjang banget namanya. Yang jelas ini channel YouTube punya orang luar ya, bukan orang Indonesia tapi punya orang luar negeri. Di sini ada yang unik coy. Uniknya tuh gini ya. Dari sekian banyak video yang dia upload, ada salah satu videonya itu yang harusnya itu sudah mendapatkan ya 1000 subscriber ya, serta bisa mendapatkan 4000 jam tonton juga ataupun jam tayang juga. Nah, di sini tapi nyatanya dia baru dapat 700 subscriber coy, belum tembus sampai 1000. Tapi seharusnya itu udah dapat malah lebih ya. Nah, ini dia. Gara-gara satu video ini ya, coba kalian lihat ya, ini satu video itu udah tembus 369.000 ini coy. Seharusnya dari satu video ini dia sudah dapat 1000 subscriber dan bisa menembus juga 4000 jam tonton. Tapi nyatanya dia tidak mendapatkan 1000 subscriber. Nah, apa yang salah dengan channel dia ini ataupun dengan video satu ini? Kita akan lanjut dulu ke yang selanjutnya. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama ataupun mendapatkan 4000 jam tonton adalah video yang berkualitas. Maksudnya video yang berkualitas ini adalah bukan dari segi editingnya, bukan dari segi efek-efeknya, tapi 3 poin ini. Yang pertama bermanfaat, yang kedua menghibur, yang ketiga itu informatif ataupun memberikan informasi. Karena orang datang ke YouTube itu untuk 2 hal. Mereka mencari hiburan dan mencari sesuatu yang bermanfaat ataupun mencari yang ada informasinya, baik itu tutorial ataupun sketsa, komedi, prank atau video-video unik. Jadi untuk 2 hal itu mereka datang ke YouTube, mencari hiburan dan mencari sesuatu yang bermanfaat ataupun yang informatif. Jadi wajib banget kalian itu membuat video yang berkualitas yang ada nilai-nilai 3 ini coy, bukan mengedepankan efek dan segala macamnya. Faktanya di lapangan banyak orang yang berpikir untuk membuat videonya itu berkualitas dari segi editingnya, harus punya kamera yang bagus, harus efek-efeknya yang bagus, harus pakai software yang mahal. Padahal tidak. Kebanyakan yang aku lihat itu ada video-video sederhana yang direkam menggunakan HP aja, tapi view-nya itu bisa tembus jutaan dan mendapatkan banyak subscriber. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada nilai manfaatnya ya. Terus juga ada dari segi yang menghibur. Ada orang yang membuat video-video hiburan, sketsa, komedi, prank ataupun apapun itu hanya dari handphone mereka aja. Terus ngeditnya juga pakai HP ya, tidak dengan menggunakan alat-alat yang canggih dan mahal. Jadi maksud aku kalian jangan berfokus ke kualitas seperti itu, tapi manfaatkan apa yang ada dan kedepankan 3 poin ini yang bermanfaat, menghibur dan informatif. Insya Allah di tutorial yang selanjutnya aku akan coba juga ya membuatkan tips dan trik tentang bagaimana membuat video yang bagus dan berkualitas. Nah, itu juga ada step-stepnya coy. Jadi jika kalian sudah membuat video yang berkualitas, kenapa masih perkembangan subscribernya itu tidak signifikan? Nah, di sini ada satu hal lagi ya yang harus kalian lakukan juga. Tadi kan aku sampaikan 2 hal. Nah, ini yang pertama pilih berkualitas yang mengedepankan 3 manfaat ini ataupun 3 unsur ini, dan yang kedua itu adalah CTA, call to action. CTA itu adalah ajakan ya. Kita ingin orang ataupun penonton kita itu melakukan apa setelah menonton video kita itu. Nah, salah satunya adalah ajakan untuk
subscribe, ajakan untuk like, ajakan untuk share, ajakan untuk komen. Kebanyakan orang itu mungkin malas, gengsi, atau apapun lah itu namanya, dia bilang mengemis ya, mengemis untuk subscribe, mengemis untuk like, mengemis untuk komen, untuk share, dan segala macamnya. Jika orang yang masih berpikiran demikian, berarti mereka belum tahu yang namanya CTA ya, ataupun ajakan. Nah, ajakan di sini kita bukan mengemis, tapi kita mengajak. Terkadang penonton kita itu lupa ya untuk mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jadi kita mengingatkan ya, mengajak mereka untuk subscribe. Tapi utamakan dulu video kalian itu berkualitas. Jangan ujuk-ujuk video kalian itu tidak berkualitas apapun, tidak memberikan manfaat apapun, tidak menghibur apapun, tidak ada informasi apapun, tapi kalian langsung mengajak untuk subscribe. Ya mereka nggak mau. Kalaupun yang mau, mungkin mereka kasihan sama kalian, dan itu hanya orang-orang sekitar kalian aja. Tapi kalau kalian ingin menjangkau orang di luar kalian, ataupun orang banyak, orang luas, kalian harus membuat sesuatu yang berkualitas, yang bermanfaat. Nah, kalau penonton kalian itu sudah merasakan manfaat ataupun mendapatkan sesuatu dari video kalian itu, mereka kalian ingetin untuk subscribe, untuk like. Kalian ingatkan ya, kalian ajak dan kalian ingatkan. Itu tujuannya. Makanya kalau di tengah video itu kalian buatlah, jika kalian merasa bermanfaat dengan video seperti ini, ya silahkan di subscribe, silahkan di like, di komen. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, itu adalah contoh kalimat ajakan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus unsur yang selanjutnya adalah, waduh ini salah coy, seharusnya B, tapi di sini aku buat 3. Jadi mohon maaf lah ya, ini kesalahan teknis. Nah, yang B itu adalah, ataupun yang kedua, unsur yang kedua itu ada animasi subscribe, like, dan share. Ini untuk hal ini kita akan langsung aja praktek bagaimana cara mengeditnya, bagaimana cara membuatnya ya. Hanya menggunakan HP aja, karena aku tahu banyak di antara kalian itu YouTuber yang hanya memanfaatkan HP aja untuk memulai jadi seorang content creator di YouTube. Tapi sebelum itu, mari kita coba kembali lagi ya ke channel YouTube yang tadi. Nah, oke, sekarang kita ini ya, kita sudah masuk ke channel yang tadi dan kita coba lihat nih video yang ini. Nah, yang oke-nya itu dia sudah bisa membuat thumbnail yang menarik. Kenapa seperti itu? Ya, kita lihat di situ ada sebuah mobil Lamborghini ya, yang mana mobil ini biasanya lewat di jalan yang mulus, di jalan aspal. Tiba-tiba ini kok lewatnya tanah gitu ya. Nah, jadi orang penasaran tuh, pengen lihat gimana sih mobil itu di jalan tanah, seberapa hebatnya dan apa yang terjadi di sana. Jadi itu sudah menarik banget ya untuk dari segi thumbnailnya. Oke, jadi dari segi thumbnail udah oke. Tapi di isinya kalau kita tonton, nah ini ya, aku sudah nonton juga videonya. Ya itu lumayan seru ya, karena aku memang suka juga ya dengan video-video seperti ini ya. Tapi sayangnya itu di videonya ini tidak ada ajakan untuk subscribe ataupun tombol animasi subscribe-nya itu nggak ada. Jadi orang tidak terdorong untuk mengklik subscribe. Jadi ya sedikit dia mendapatkan subscribe dari video ini. Tapi seharusnya video ini sudah menghasilkan 1000 subscriber, apalagi udah tembus 300-an seperti ini ya. Karena pengalaman aku juga dari beberapa channel yang aku kelola, kalau udah tembus 100.000, insya Allah 1000 subscriber itu udah gampang banget didapatkan ya. Nah, tapi ini nyatanya udah 300 ribuan ditonton orang, dia belum dapat 1000 subscriber. Ini sayang banget. Nah, makanya aku buatkan video tutorial ini supaya hal ini tidak terjadi di kalian. Nah, selanjutnya kita akan langsung aja masuk ke tutorial bagaimana cara mengedit tombol animasi subscribe di video yang akan kalian upload. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja masuk ke KineMaster ya, karena di sini aku hanya mempraktekkan cara editnya itu pakai KineMaster. Kita masuk aja KineMaster. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita buat baru. Kita pilih aspek ratio-nya, kita pilih yang ini dan berikutnya. Setelah itu kita cari ya videonya, yang ini aja. Nah, anggaplah yang ini ya videonya. Ambil yang ini, kita silang. Selanjutnya, jika sudah ada videonya, tapi sebaiknya kalian usahakan ya, kalau video kalian itu ada kata-kata subscribe, like, nah itu akan lebih bagus lagi ya, kalian masukin tombol animasinya. Tapi jika kalian lupa menyampaikan ajakan untuk subscribe, like, dan share di video kalian tersebut, ya nggak masalah juga. Kalian bisa aja langsung menggunakan tombol animasi ya, sebagai bentuk untuk mengingatkan penonton kalian itu. Caranya gampang, kalian masuk aja ke bagian lapisan yang ini, terus pilih media. Setelah itu kalian cari video animasi subscribe-nya itu, like dan share-nya itu di mana. Nah, seperti ini. Kita pilih yang ini ya. Nah, ini dia. Kalian bisa mendapatkan animasi subscribe, like ini ya.
itu di YouTube itu banyak. Jadi kalian bisa cari dan bisa ambil videonya, terus kalian bisa gunakan. Tapi yang green screen ya, yang seperti ini, kalian tuliskan aja nanti di pencarian YouTube, yaitu animasi subscribe like YouTube green screen ya, green screen. Oke, agar videonya itu ya ada hijau-hijau seperti ini, jadi lebih enak untuk mengeditnya. Oke, nah selanjutnya jika sudah seperti ini, kita langsung aja posisikan dia agar full satu layar. Caranya gampang, kalian ke bagian sini ya, yang ini tekan satu kali. Nah, kalian pilih yang ini nih, yang ini. Nah, langsung ya lebar. Setelah itu langsung aja tekan ataupun tap di bagian tanda checklist. Selanjutnya tinggal kalian sesuaikan aja di bagian mana kalian ingin menampilkan tombol animasi subscribe ataupun like ini. Oke, selanjutnya kita masuk bagaimana sih cara menghilang yang hijau-hijau itu ya. Caranya gampang. Kalian tap lagi ataupun klik lagi di bagian video animasinya itu ya, yang hijau ini sampai muncul tanda kuning. Setelah itu kalian scroll di bagian sini, pilih yang kunci chroma yang ini. Terus kalian pilih aktifkan. Nah, makanya hilang ya. Jika nilai persennya ini di sini dan di sini masih 0, ya kalian sesuaikan aja ya. Biasanya aku pakai di angka 30 ataupun 31, terus ininya di 50-an, 50 51 lah. Nah, segitu. Tinggal kalian sesuaiin aja nanti, oke? Setelah itu tekan tombol checklist ini coy. Nah, jadinya seperti ini. Kita akan coba lihat sebentar. Nah, nongol kan tombol animasinya, like, subscribe, dan notifikasi loncengnya. Selanjutnya tinggal kalian sesuaikan aja di posisinya ya, mau kalian taruh di mana ini animasi. Caranya gampang, kalian tekan aja yang hijau ini, tahan lama-lama sampai HP kalian itu bergetar sedikit. Sudah itu ya tinggal kalian geser aja, mau ke kanan ataupun ke kiri. Pokoknya kalian posisikan aja di tempat yang kalian inginkan. Ya minimal dalam satu video itu ada 2 tempat ataupun ada 3 tombol animasi kalian buat ya. Untuk itu cukup sekian video ini, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.